Sekarang nih zamannya Imam Mahdi, dianya udah ada. Belum lahir bukan berarti lahir dari perut. Arti lahir tuh kelihatan. Bayi di perut ibu batin. Batin gak kelihatan. Pas keluar, lahir. Kelihatan. Jadi lahir tuh bukan nantinya beranak, bukan. Kelihatan. Tadinya gak kelihatan. Jadi Imam Mahdi udah ada, tapi belum kelihatan. Kalau ada salah kurang dikit, semua orang juga salah. Kita bukan malaikat. Dan Allah tidak mencintai orang yang tidak salah. Di Quran Allah mencintai orang yang salah. Terus tobat. Ayatnya apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyayangi orang yang tobat. Yang tobat kan pernah salah kan berarti? Tuh. Tapi salah berhenti tobat. Terus dia mensucikan diri. Lihat, mensucikan diri. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sumber peradaban manusia itu budaya ya, kegiatan manusia yang menolak ajaran agama ialah karena salah memahaminya atau kurang peradabannya. Jadi artinya kenapa kok dalam ajaran Islam itu kok banyak pendapat macam-macam, mazhab-mazhab banyak gitu ya. Sebenarnya mazhab-mazhab dalam Islam itu tidak berbeda. Muhammadiyah, NU ini tidak ada beda, Tuhannya sama, Qurannya sama, cuma beda penafsiran sedikit, tidak masalah. Mau kunut boleh misalnya, mau kunut boleh, nggak mau kunut boleh. Imam Syafi'i kunut tiap subuh. Imam Syafi'i kunut tiap subuh. Ada yang nggak mau kunut, nunggu kalau ada bencana baru kunut. Imam-imam dulu yang ulama-ulama dulu itu kalau dia di tempat orang bermazhab Syafi'i dia kunut. Tapi ketika dia di mazhab lain nggak kunut, dia ikutin nggak kunut. Karena itu bukan kewajiban. Jadi mau doa silakan. Ada nggak mau kunut nggak apa-apa. Bukan harus, bukan wajib. Jadi tidak perlu diributin gitu. Ada yang kunut, ada yang subuh doang, ada yang semua sholat kunut. Nah kalau Syiah kunut, sholat fardu, sholat sunnah, kunut. Pokoknya di setiap 2 rakaat kunut. Sholat zuhur kan 4 rakaat, 2 kunut. Semua sholat kunut ya. Di kunutnya di rakaat kedua. Boleh sesudah ruku, boleh sebelum ruku. Nah itu beda-beda yang tidak bahaya. Jadi nggak perlu diributin. Beda agama tuh baru namanya Islam atau tidak. Jelas tuh ya. Sholat ada yang begini. Di Maroko, di Libya ke bawah tangannya. Di Madinah dulu mazhab Maliki di Madinah. Sholatnya tangan ke bawah. Artinya nggak diributin. Disebut kita sholat di Mekah tuh ada yang begini, ada yang tangannya lurus ke bawah. Jadi itu jangan dipakai buat pecah belah. Yang dasar sholat-sholat wajib semua sama. Cuma beda gini, beda begini. Sholat nggak pakai tangan juga boleh, sah, buntung. Jadi jangan mau dipecah belah. Sebab di akhir zaman ini semua dipecah, diadu. Sudah adu lihat keribut. Dengar kan? Ribut, saling maki, kotor bahasanya sesama Muslim. Soal-soal yang nggak penting, diadu memang. Dari dulu, makanya kita kalah terus. Sudah saya nggak terusin. Ini sedikit aja supaya tahu situasi. Kita nggak tahu situasi salah juga. Dunia ini udah mau bubar. Perang terakhir, perang ketiga sudah. Ingat nggak 2 tahun lalu saya bilang tuh perang di Palestina tuh nggak bakal berhenti. Orang udah berapa negara ikut campur udah. Rusia ikut, Cina ikut, Korea ikut, semua Amerika, Eropa semua. Terus nih sampai habis. Sudah itu datang Imam Mahdi. Jadi Masjid Aqsa nggak bisa diambil, nanti datang Imam Mahdi baru. Ini udah mulai memenang. Gak rasa sadar. Yaman sering dikata-katain kan miskin segala macam. Sekarang coba lihat Yaman. Dalam waktu setahun udah jadi negara kuat.
Dia nggak mau lagi perang lewat Saudi. Dia mau perang langsung lawan Amerika. Seminggu lalu hampir kapal induk Amerika kena oleng di bom Yaman. Yaman yang sebulan lalu nggak punya apa-apa. Tentaranya pakai sendal jepit, pakai sarung. Nggak ada baju dinas, nggak ada. Sekarang jangan main-main. Pelurunya tuh yang harganya 5 juta dolar itu. Dari mana itu uangnya? Dari mana kekuatannya dalam waktu singkat jadi kuat? Itu dari Allah. Allah udah belain orang Islam. Dipilih yang mana yang dibela? Yang jujur agamanya. Belain muslimin. Setahun lalu dia pidato tuh pemimpinnya. Kita kurangin makan. Dia kan miskin. Makan separuh. Yang separuh rotinya kita kirim ke Palestina. Bukan yang kaya yang ngirim. Yang kaya kirim ke Israel. Jadi Islam ini jangan dilihat di mazhabnya. Itu mazhab Ahlussunnah. Yang dibunuhin sama Israel Ahlussunnah. Yang belain Syiah. Itu kita pakai akal lah, jangan mau dibodohin. Itu ini Syiah ini begini, itu kita diadu. Diadu jadi pecah. Di sini kita nggak diadu. Partai Islam nggak pernah menang. Kenapa? Dulu orang Islam sabrek-abrek. Diadu soal tahlil, soal itu kan nggak masalah. Jadi pakai akal, gunain akal. Di akhir zaman banyak fitnah. Dari zaman Belanda juga udah ada. Di negeri Arab itu juga banyak orang Yahudi nyaru jadi kiai. Baru ketangkap lagi tuh. Jadi ulama. Al-Husaini. Ada itu di filmnya tuh. Di sini Sunan Gurunyo, Panterplas zaman Belanda belajar ke Mekah sampai sini pakai sorban, pakai jubah. Jadi kiai. Dibodohin kita, kasih hadis palsu. Nah itu akal dipakai, nggak pakai akal itu orang banyak masuk neraka karena nggak gunakan akal. Di Quran ada, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau kami dulu mau dengerin pendapat yang benar dan mikir pakai akal, tentu kita nggak masuk neraka. Itu yang nyembah patung pakai akal nggak? Hah? Kalau pakai akal, masa dia menyembah batu? Artinya di zaman penuh fitnah, serem. Tapi tenang, Allah bantu. Iman yang kuat udah. Jangan ngapirkan sesama Islam, jangan musuhin sesama Islam, itu aja. Kasihan umat Islam, kasihan. Ya dibohongin terus. Pakai akal, jadi nggak bisa dibohongin. Dulu ada siapa itu? Habib Ahmad Al-Muhdar atau Muhammad Al-Muhdar, orang Indonesia sini. Dia haji di Mekah tahun berapa itu Ustaz Aldi? Sembahyang di Masjid Mekah, ada imam Habib Muhammad Pak Ahmad, kakeknya Muhammad. Itu imamnya sama dia dipukul, dikebuk. Imam sholat di Mekah dipukul sama orang Indonesia itu, Habib Muhammad. Dulu ditangkap dia, lari dari masjid kira-kira setengah kilo ke atas tuh ada kuburan Sayyidah Khadijah. Kuburannya pakai ditutup gitu zaman dulu. Sekarang nggak terbuka, ditutup kayak kamar, ada kuncinya. Dia masuk ke situ, pintunya terbuka, terus dia ngumpet di situ. Kunci dari dalam. Kursi gedor-gedor, dia nggak mau keluar. Akhirnya, kamu mau keluar nggak? Saya mau keluar, tapi anterin saya ke masjid lagi, mau ketemu sama imam tadi yang saya pukul. Iya, bawa ke sana. Sampai situ imamnya ditutup, dibawa ke satu kamar, suruh dibuka bajunya, pakaiannya buka. Ternyata nggak sunat, tuh imam. Yahudi. Nyusup pura-pura masuk Islam sampai jadi guru, sampai jadi imam. Di mana-mana banyak, di sini juga banyak. Dia untuk mecah belah. Itu di Arab dipecah belah banyak Yahudi pada jadi ulama, bohongan. Nah itu dari zaman Nabi itu udah begitu.
Jadi kita kritis, jangan ikut-ikutan pakai akal minta hidayah dari Allah. Allah nggak diem, dibimbing. Ini bisa ke sini dibimbing sama Allah. Nyari yang benar itu kita pakai akal. Akal itu dari Allah. Islam iman adanya di akal. Orang gila bisa beriman nggak? Nggak bisa. Tapi akal iman itu bukan di mulut, di sini di akal. Iman pada Allah, akalnya beriman akalnya. Tuh lihat tuh ada pohon, situ ada pohon apa itu? Lengkeng tuh, ada pohon lengkeng, situ ada tuh rambutan. Banyak tuh pohon-pohon. Pohonan tuh apaan? Kayu. Pohonan tuh apaan? Kayu bukan? Kayu. Kalau pohon pisang, air di pelepah. Pohon pisang, air berdiri di pelepah. Nggak ada kayu. Bikin pisang. Dimasaknya di daun. Yang masak apa ya? Sinar matahari. Mateng tuh pisang. Kalau nggak ada matahari nggak mateng. Matahari itu apa? Api. Api sama air. Api sama air kerjasama bikin pisang. Gimana tuh? Kok bisa? Siapa yang ngaku bikin pisang di dunia? Ada? Tuhan-Tuhan lain berani ngaku? Nggak ada. Cuma satu di Quran. Aku yang tumbuhkan pohon-pohon itu. Aku yang tumbuhkan pohon-pohon itu, bukan kalian, bukan kamu. Aku yang tumbuhkan. Kamu cuma lempar biji. Kagum nggak kepada Allah? Kagum. Kalau kagum kepada Allah, ngucap Subhanallah. Kalau ngucap yang begitu jangan malu-malu. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu iman. Ini dari mulut, tapi keluarnya dari pikiran. Itu namanya zikir. Arti zikir itu sadar. Kalau saya subhanallah, subhanallah lagi mikirin duit di ATM ada berapa ya, subhanallah. Itu zikir, dapat pahala kecil, upah capek. Tapi bukan zikir itu. Zikir itu sadar. Arti zikir sadar. Sadar Allah yang bikin pisang. Subhanallah, kok bisa? Kok airnya bisa jadi pisangnya itu? Kayak diadonin, terus dibentuk. Pohon pisang bisa bentuk begitu. Kasih kulit. Kenapa kulitnya lunak? Durian ada duri malah. Ini enggak pisang lunak. Sekalian buat burung. Allah kasih buat burung juga. Dikit dia ngambil dikit. Subhanallah. Jadi artinya anak-anak tuh diajarin kayak gitu sekarang. Karena godaannya berat. Anak-anak sekarang tuh kesian. Diuber-uber setan. Di laptop ada, di situ semua di mana-mana. Orang dulu mau nakal susah. Iya gak? Nah sekarang diuber kesian anak-anak. Jadi ajarin keimanannya yang masuk akal. Saya kembali ke yang tadi, Yaman. 2 tahun lalu miskin, gak punya apa-apa. Orang katain Yaman miskin, Yaman miskin. Lihat sekarang kalau berani punya itu drone yang jutaan dikeluarin sekali keluarin 100, 200. Duit dari mana? Tentaranya aja pakai sarung. Sekarang kuat lawannya Amerika itu. Amerika kabur, kapal induknya kabur. Namanya aman takutnya. Ini dari Allah. Di akhir zaman bakal datang, Imam Mahdi bakal datang, Dajjal bakal datang, Ya'juj Ma'juj bakal datang. Ya'juj Ma'juj, Dajjal sudah bekerja, sudah. Dia yang backing orang-orang jahat. Orang yang benci sama Islam, siapapun namanya dia, siapapun dia, bangsa apapun, baik di Indonesia, di dunia dimanapun, dia jahat sama Islam, itu kalau sakit diobatin sama Dajjal, biar kuat. Jadi pembantunya Dajjal. Beneran. Makanya cuma orang sakit kok nggak mati-mati. Dia anti Islam banget. Karena itu tentaranya Dajjal. Dilindungi, dibantu kalau sakit. Sebaliknya yang Islam juga dibantu. Pengikut Imam Mahdi. Nah, sekarang orang hidup menurut agama Islam di Quran, hidup mesti punya imam yang hidup.
Bukan imam fikih, Syafi'i, Maliki itu udah meninggal, mana bisa jadi imam, udah meninggal. Fikihnya kita ikut boleh. Dan sesuai dengan Quran kan gitu. Kenapa? Ada fikih itu berubah-ubah karena buatan manusia. Itulah. Jadi Imam Syafi'i ketika di Irak fatwanya lain, ntar udah pindah ke Mesir lain lagi. Karena itu manusia. Kalau dari Allah sampai kiamat, Quran tidak boleh dirubah. Jelas ya? Itu lain masalah. Sekarang hidup kita ini mesti punya pemimpin, imam. Sekarang yang hidup. Sebab di akhirat nanti masing-masing dipanggil bersama imamnya. Baris di belakang imamnya masing-masing. Nah, pilih deh imamnya siapa? Di Indonesia banyak nggak imam? Banyak, kebanyakan malah. Imam mesti satu. Bisa nggak imam sholat 2? Bisa nggak supir mobil 2? Yang ngatur alam siapa? Allah sendiri. Nah, di kita udah dikasih namanya Imam Mahdi. Dari kecil udah diajarin. Sekarang nih zamannya Imam Mahdi, dianya udah ada. Belum lahir bukan berarti lahir dari perut. Arti lahir tuh kelihatan. Bayi di perut ibu batin. Batin gak kelihatan. Pas keluar lahir. Kelihatan. Jadi lahir tuh bukan nantinya beranak, bukan. Kelihatan. Tadinya gak kelihatan. Jadi Imam Mahdi udah ada, tapi belum kelihatan. Dajjal udah ada, belum nampak. Kerjanya udah, menghasutnya udah, mengadu dombanya udah. Ya'juj Ma'juj yang nyebarkan narkotik siapa? Anak buah Dajjal. Yang nyebarin pinjol siapa? Anak buah Dajjal. Dulu nggak ada dulu. Sekarang anak-anak rusak di mana rusak? Ibu bapak semua pada rusak di mana? Pinjol. Korban pinjol udah banyak. Utang, tentu mati mereres di teror. Tinggalin utang. Sekarang banyak pada hancur rumah tangga, anak-anak rusak tuh. Itu semua pengikut Dajjal, makanya di backing kuat. Mana bisa ditangkap mana? Yang ditangkap 1-2, yang ciri-ciri yang ditangkap. Biang-biangnya mana bisa ditangkap? Terus pinjol jalan terus, narkoba jalan terus. Jadi maksud saya bukan nakut-nakutin. Hati-hati. Hati-hati jaga keluarga, jaga anak. Ibu bapak udah selamat, udah mau Muhammadiyah kayak mau Ahlus Sunnah silahkan, nggak masalah itu. Insya Allah sudah masuk surga. Tinggal masalah kedua, selamatin anak-anak. Kita bisa berdosa kalau saling benci sama Muslim. Tidak tahlil, tidak dosa. Boleh, halal. Bukan bid'ah, boleh. Tapi jangan ribut. Yang dosa besar itu ribut sesama Muslim. Benci sesama Muslim. Karena orang punya benci nggak bisa masuk surga. Ntar di surga dia berantem lagi. Maka itu yang masuk surga apa? Syarat masuk surga hanya satu. Cuma satu. Qalbun salim. Hati bersih. Itu yang masuk surga. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Syiah, mau Ahlus Sunnah, hati Anda bersih, masuk surga. Apa dalilnya? Sering dikasih. Sudah 12 kali lebih. Apalin sekarang surat Asy-Syu'ara nomor 8889. Apalin, yang saya ditulis nanti lupa. Apalin. Syu'ara sebut 8889. Surat Syu'ara nomor 8889. Kita baca bareng-bareng. Apal aja. Ayo. Yang baru datang langsung ikut. Kita apalin surat Syu'ara 8889. Syarat masuk surga ada dalam surat Syu'ara 8889. Sekarang nggak boleh lagi pakai katanya. Beragama Islam, kata Quran, firman Allah, sabda Nabi, itu. Katanya siapa? Kata siapa? Itu berarti kita buta agama, katanya. Maaf ya, tunanetra tuh yang nggak ngelihat. Kalau dia kata bintang di langit yang tinggi, katanya, dia nggak bisa lihat. Boleh nggak beriman katanya? Harus yakin. Jadi Syu'ara 8889 kita baca bareng pakai suara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin
salim. Yaumalayan pau, nanti menjelang kiamat tidak ada guna lagi. Harta benda, duit, dolar, emas, berlian semua nggak ada guna. Kecuali datang menghadap Allah, rojiun kepada Allah, membawa qalbin salim. Apa? Bareng ayo, qalbin salim. Kalau qalbin salim, qalbin salim. Nah, jadi kalau mau masuk surga, mau selamat meninggal, tidak perlu bawa mazhab, tidak perlu bawa apa-apa. Cukup bawa jiwa, yang kembali jiwa. Badan ini kayak daun gadu-gadu. Gadu-gadunya dimakan, daunnya dibuang. Ruhnya pulang ke Allah, badannya dibuang. Malah lebih jelek lagi kalau badan manusia mesti dikubur, kalau enggak bau. Nah itu tuh yang kita mandiin, kita sabunin tuh. Badan dibuang. Yang pulang ke Allah apa? Ruh, jiwa. Di jiwa tuh ada apaan? Ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. 3 itu. Pikiran ngeres, masuk neraka. Hati kotor, penuh benci dendam, masuk neraka. Yang masuk surga, qalbun salim. Yang jiwanya bersih. Jadi bukan mazhab. Kita dari doang pakai mazhab. Ikutin Quran, ikutin Nabi Muhammad. Ikutin ulama yang sesuai dengan Quran. Selesai. Pilih ulama, ustadz yang benar. Ustadznya kita salah, habis kita. Dia dibayar dari luar negeri, suruh kafirin tuh mazhab itu. Kasih duit. Rakyat dibohongin, tuh mazhab kafir. Mazhab tuh kafir, terus kayak begitu. Akhirnya kita benci. Padahal enggak kafir. Itu dari zaman Belanda, dari zaman Senokogronya tuh. Banyak orang-orang munafik dibayar jadi pecah belah. Kita cintai semua orang Islam, siapapun dia, tukang gerobak kah, presiden kah, pokoknya udah muslim, kita sayangin. Apapun bangsanya, enggak usah dibeda-bedain. Yang mulia yang mana? Yang bertakwa. Yang bertakwa. Hormatin semua, jangan ada hina ini bangsa ini dihina-hina, enggak boleh. Semua orang Islam mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia yang paling bertakwa. Hati bersih, enggak boleh ada benci, enggak boleh ada dendam. Boleh masuk surga. Biar alim ilmunya banyak, hati kotor dicuci dulu. Surga enggak boleh kotor, dimasukin orang bersih. Itu ingat. Apa yang diperiksa di akhirat? Yang diperiksa ngadep Allah, hati yang bersih. Ayatnya apa? Syu'ara 88-89. Ayat 88-89. Bukan kata saya, itu Quran. Kalau sudah Quran nggak percaya sama Quran, nah itu yang bahaya. Itu ayat Quran, nggak pakai tapi. Ini tapi, nggak ada tapi lagi. Kalau sudah Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami turut. Quran, pegang. Nanti nyesel di akhirat. Jangan mau diadu domba. Semua tuh orang Islam baik sekarang. Semua. Tergantung orangnya, ajarannya nggak ada yang salah. NU benar, Muhammadiyah benar, Ahlussunnah benar, Syiah benar. Saya nggak takut-takut mau tuduh saya haji atau apa. Saya tidak terikat dengan mazhab, saya ikut Nabi Muhammad. Cuman saya nggak mau umat saya dibodoh-bodohin, dibohong-bohongin. Itu perang siapa yang bela itu? Palestina itu. Yang korban duit, korban tenaga, korban jiwa pada mati. Semua orang Syiah. Yang Arab-Arab, Raja Arab yang Ahlussunnah itu belain Israel. Loh, kaget kan? Kaget. Nah, itulah politik namanya. Di sini juga pernah dengar ada orang Syiah gebukin orang. Ada orang Syiah nipu. Pernah dengar? Nggak ada. Semua itu fitnah, dibayar supaya kita pecah belah. Nah, akhirnya terjadi pecah belah. Palestina diganyang sama Israel sama semua rame-rame, nggak ada yang bantu. Itu Syiah. Padahal bukan Syiah. Dia malah tadinya Ikhwanul Muslimin. Ahlussunnah Toto itu, Ahlussunnah paling kuat, Ikhwanul Muslimin. Palestina itu Ahlussunnah. Ahlussunnahnya nggak mau belain, dibilang Syiah, karena dibantu sama Syiah. Yang belain Syiah semua. Nah itulah politik. Jadi jangan mau dipecah belah. Arti Syiah itu pengikut. Habis Nabi meninggal pecah dua. Ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah. Pecah dua, Syiah Ali dan Syiah Muawiyah. Itu saja, perang terus. Habis Nabinya meninggal, Muawiyah meninggal, sekarang lawannya siapa? Anaknya. Ganti Muawiyah Abu Sufyan, ganti Muawiyah lawan Ali. Perang. Siti Aisyah diperalat Umayyah. Kesian.
Terus apa lagi? Wah, Yazid anaknya tukang mabok, bunuh cucu Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini nanti jadi pemimpin Islam, jadi khalifah. Pantas khalifah bunuh cucu nabinya. Mikir aja ke situ. Kalau dia benar Islam, masa cucu nabinya dibunuh tanpa salah, diracun, Hasan diracun, Husain dipenggal 10 Muharram tuh. Nah, sekarang kalau 10 Muharram orang-orang dari seluruh dunia tuh datang ke kuburan Sayyidina Husain di Karbala, 20 juta orang. Haji cuma 2 juta. 20 juta setiap tahun. Dan 20 juta orang datang ke situ seminggu makan gratis. Penduduk di dekat kubur Sayyidina Husain itu penduduk pada mengungsi ke rumah temannya, ke rumah familinya, di mana rumahnya dikosongin. Jadi orang dari seluruh dunia datang ke situ nggak ke hotel. Rumah mereka udah dibuka semua. Silahkan nginep, ditinggalin kasur sama bantal. Dia pergi numpang di rumah familinya. Terus yang kaya-kaya buka restoran dari Cianjur ke Jakarta itu kanan kiri restoran pakai kemah, ikan bakar, semua makanan ada. Jadi orang ke sana cukup pakai ongkos, nggak usah bawa duit sama sekali. Makan ada bebas, nggak antri, kosong, semua buka di pinggir jalan penuh kemah makanan. Apa itu kafir? Sampai orang Barat bule-bule sana tuh wartawan ngelihat kayak gitu pada masuk Islam. Di mana di dunia ada orang dijamu 20 juta nggak bayar? Nah kan nggak dengar kan, ditutup. Nah nanti orang dibayar sama digaji, suruh pidato, Syiah kafir, musuhin, awas itu Ustadz Syiah. Ya itulah di akhir zaman seperti itu. Tapi saya nyampein ini harus wajib, tapi jangan membenci. Orang itu kita maafin semua. Sudah, agama Islam pensucian hati. Manusia Islam yang mulia yang mana? Yang banyak memberi manfaat kepada manusia, itu orang baik. Memberi manfaat. Kalau pecah belah, memberi manfaat apa memberi bahaya? Beri bahaya. Jangan ikutin ustadz yang seperti itu. Dia dibayar. Setiap orang tuh mengecam sana nyalain itu dibayar. Jelas ya? Kita jadi korban pecah belah. Kita tahu nggak, lihat nggak, cuma pakai katanya. Emang katanya dasar agama? Dasar agama Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya apa? Baik sama semua orang Islam. Apapun mazhabnya, apapun bangsanya, baik. Sebab mati yang disayang Allah qalbun salim. Hati yang bersih. Bebas dari benci, bebas dari dan sebagainya. Tapi ini saya nitip nih buat anak-anak ya. Kita ini ibu bapak semua udah baik, udah bagus. Yang sekarang dipikirin siapa? Anak-anak. Mau masuk surga anak gak ikut? Hah? Mau? Anaknya gak ikut? Nah, diajak sekarang. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jadi pengajian ini kita banyak nitip buat anak. Sebab kalau kita nggak ada ilmu, bagaimana mau ngajarin anak? Nah, di sini saya singkat aja, nanti judul kita nanti tentang pensucian diri. Ini yang buat anak-anak ini halaman 3. Di mana itu? Manusia yang beradab ya. Itu halaman 3. Ada? Udah ketemu? Ini anggap aja lagi kuliah. Karena ada kitabnya nih. Ya, jadi dikasih diktat supaya bisa ngajar lagi, paling enggak buat anak di rumah. Ya. Kumpulin family semua. Ini Quran harus diamalkan. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3. Anak wajib tunduk taat pada ibu bapak. Walaupun ibu bapak rela anaknya nakal, kurang ajar, nggak boleh. Tetap dihukum Allah, harus dididik anak patuh pada ibu bapak. Udah? Ketemu? Ini surat Al-Isra ayat 23 di atas. Ada? Nanti pulang sampein ke anak-anak. Hai anakku, ini firman Allah. Kamu wajib amalin ini firman Tuhan. Surat Al-Isra ayat berapa? 23. Kita baca bareng bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nanti terusin di rumah ya. Allah sudah memutuskan, memerintahkan agar semua kita tidak menghamba, tidak tunduk kecuali kepada Allah. Tidak menghamba, tidak tunduk kepada siapapun
kecuali kepada, mau nggak ada orang bilang, hei kamu sujud depan saya sini, mau nggak? Jangan, nggak boleh. Sujud kepada Allah. Sungkem boleh, lain sungkem. Dan habis kepada Allah, kepada siapa? Lihat di Quran tuh, wabil walidain. Ada nggak tulisan wabil walidain? Apa ini walidain? Ibu dan bapak. Menghamba kepada Allah, taat kepada ibu dan bapak. Lihat di Quran ini anak-anak mesti taat. Ajarin. Enggak, Ustaz saya ridho biar anak saya nggak taat. Nggak boleh. Ini Tuhan yang nyuruh kok. Harus sampaikan anak-anak. Nggak bisa masuk surga kalau nggak taat pada ibu bapak. Kasihan. Ajarin. Berbuat baik kepada ibu bapak. Sana baik. Bahasanya sopan. Apabila ibu dan bapak masih hidup atau salah satu masih hidup, jangan berkata kasar. Kepada ibu bapak. Jangan bentak ibu bapak. Berbicara dengan bahasa yang lembut dan halus kepada ibu bapak. Saya udah nyampein. Ini ayatnya. Kita nggak mau pakai katanya-katanya. Menurut Allah, menurut Rasulullah. Jelas nih? Jadi berani langgar? Ini perintah Tuhan. Sampaikan kepada anak-anak, ajarin. Yang di bawah masih sama. Al-Isra 24 sambungannya. Waktu sempit jadi saya nggak terusin ya. Di rumah aja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma. Ayo ikutin. Wakhfid lahuma janahazulli minar rahmah. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain. Wakhfid lahuma, rendahkan di depan bapak dan ibu, rendahkan sayapmu. Ini bahasa sastra. Manusia enggak punya sayap. Maksudnya apa? Panca indera. Rendahkan di hadapan ibu bapakmu, rendah diri, rendahkan dengan penuh kasih sayang kepada ibu bapak. Kemudian kamu doakan ayah ibumu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan, peliharalah, sayangilah ayah ibuku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya, Tuhan yang suruh. Kita wajib sampaikan ke anak-anak. Dulu pelajaran etika, pelajaran akhlak ada dipekerti di sekolah-sekolah. Zaman saya masih SD, SR dulu. Sekarang nggak ada. Dicopotin dulu sama Pak David Joseph tuh, Menteri Pendidikan. Namanya David Joseph. Itu zaman dulu. Banyak orang-orang bukan Islam kalau mau jadi pejabat dia ganti namanya. Ada tuh. Pernah Lurah Keramat Jati Kristen namanya Slamet. Nah, itu sering dia begitu. Banyak bohong. Jadi kita mesti kritis, gunakan akal. Ini saya nggak ulang ya, udah paham kan? Ini ayat 2, ajarin anak-anak. Ibu bapak wajib mendidik supaya anaknya masuk surga. Kalau dia kurang ajar kepada ibu bapaknya, berat masuk surganya itu. Saya udah cerita, jangan lupa ada sahabat Nabi paling alim, perang paling depan. Wow, khusyuk, baik banget, dekat dengan Nabi. Lagi mau meninggal di pangku dengan Nabi. Nggak bisa syahadat. Nabi talkin itu didikte, arti talkin didikte. Nabi dikte, asyhadu an la ilaha illallah, enggak bisa. Padahal dia orang baik. Talkin sebelum meninggal sebenarnya, tapi sekarang orang udah meninggal baru ditalkinin, enggak apa-apa. Sebenarnya talkin itu lagi mau meninggal. Masih di tempat tidur, masih napas tuh, nah itu bisikin di kupingnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Talkin itu mendikte. Jadi masih hidup sebenarnya. Waktu mau jelang maut, sakaratul maut, kita di kupingnya itu astagfirullah, astagfirullah. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu talqin sebelum meninggal. Jelas ya? Sebelum meninggal. Di sini di telinganya. Nanti dia dapat bisikan lagi dari malaikat tuh. Di surat Fussilat. Jangan takut. Allah sayang kamu, semua dosamu sudah diampuni. Nanti di alam kubur, di akhirat Allah lindungi kamu, Allah jadi walimu. Gembiralah, senyumlah, Allah sediakan surga untukmu. Di sana akan diberikan apapun yang kau inginkan. Ada di surat Fussilat, di diktat ada tuh, beberapa kali saya ulang. Itu, jangan takut. Itu yang bilang mati sakit mau diapain, itu buat orang kafir. Buat orang Islam disayang. Malaikat tuh minta maaf dulu, permisi,
mau dipanggil sama Allah kembali. Jangan takut, dosa diampunin. Allah lindungin kamu, Allah walimu. Lihat di surat Fussilat sudah ada di diktat cari. Di diktat cari. Itu yang keras-keras itu buat orang kafir. Bapak Ibu tuh disayang banget sama Allah. Subuh-subuh udah ke masjid, sholat, puasa, cukup. Sekarang tinggal didik anak. Didik anak, itu aja kewajiban. Udah aman, tinggal cari pangkat aja. Tinggal cari pangkat. Ya. Orang yang umur 60 ke atas melakukan sholat, dosa masa lalunya diampunin. Ada hadis itu. Ini bapak banyak yang udah 60 tuh, ketawa deh. Apalagi udah 70. Masih sholat aja itu cukup. Tuhan kita itu Rahman Rahim. Tuhan kita itu baik. Tuhannya saudara kita yang satu tuh, Tuhannya galak banget. Dikit-dikit bid'ah, teraka. Padahal Tuhannya baik, dia yang salah paham. Habis Tuhan Rahman Rahimnya buat siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Udah jangan sedih-sedih. Tinggal bersyukur, sama Allah bersyukur. Dari kemarin bilang, jangan maulud bid'ah. Saya nggak maulud. Nah, tadi kita lagi bersyukur sama Allah, dikirimin Rasul. Kalau nggak ada Rasul, nggak ada Nabi Muhammad, kita hidup ngapain? Bengang-bengong. Karena ada Nabi Muhammad, jadi kita kenal Allah. Cinta sama Allah. Karena dikirimin Nabi Muhammad. Lah itu maulud, itu bersyukur. Kamu bilang maulud bid'ah, udah saya ganti namanya bersyukur, bukan maulud. Jadi kamu senang karena kan? Udah kita nggak maulud lagi, bersyukur. Jadi dirayakan seperti itu, tapi karena bersyukur. Bersyukur disuruh kan? Akhirnya kita bersyukur karena ada Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad kita nggak ngerti. Gampang, saudara kita yang satu udah gampang. Tahlil, mana dalil mau orang meninggal nggak ada dalilnya? Nggak ada, saya nggak tahlil. Bertasbih, mengucap subhanallah. Nggak boleh juga. Ya udah, saya baca doa kalau habis sholat kan berdoa. Iya benar, saya kerjain itu. Lagi berantem suami istri, meninggal bapaknya nggak boleh ditahlilin, tahlilin, jangan ribut berantem. Saya tungguin sampai maghrib, sholat. Biasanya saya nggak mau jadi imam. Ini terpaksa saya maju ke depan jadi imam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya banyak baca-bacalah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kan habis sholat maghrib kan ada baca-bacaan, zikir. Kita zikir. Ya kan? Itu baca doa, doain yang meninggal. Terus yang punya rumah bilang, loh, itu Ustaz jadi tahlil. Enggak, bacaan habis maghrib memang begitu. Tapi sama kan nama tahlil. Ya kalau sama nggak apa-apa, biarin aja. Doain orang mati, ya suruh doain orang mati. Orang hidup, orang mati didoain tiap hari. Apa? Baca la ilaha illallah subhanallah habis sholat boleh nggak? Nah, boleh. Ada orang mati, ada orang hidup nggak ada masalah. Itulah otak nggak jalan, ribut yang nggak perlu diributin. Tahlil kan baca la ilaha illallah. Ya kenapa mesti ada orang mati? Ada orang hidup, ada orang mati, ada orang sakit, ya terus aja zikir tiap hari, siang malam. Tapi kok pada kirimin orang mati? Iya dong, suruh doain orang mati, Tuhan suruh digurat. Ngotot juga, satu lagi ada lagi ngotot. Akhirnya saya bilang, jadi bapak, ini Ustadz bid'ah ini. Ya udah saya bid'ah, saya berdosa, oke. Tapi kamu syirik. Saya bilang dia syirik, saya pancing tuh. Kamu nggak pernah syirik. Nah, kamu berdiri di depan ada orang jenazah di sini di mihrab, terus kamu sembah jenazah. Kamu berdiri di situ sholat. Kamu kan nggak doain orang mati, kamu nyembah orang mati, syirik. Ayo mau jawab apa dia? Karena dia kepepet daripada syirik. Ya saya doain dia dari tadi dong. Nah itu jadi cuma gengsi sebenarnya. Puter-puter dikit, dan dia ngapain depan jenazah? Doain kan? Nah itu, jadi kadang-kadang gengsi kita jangan begitulah. Semua orang Islam hormatin. Saya yakin Muhammadiyah bagus, buat bikin sekolah, bikin apa, ngirim dakwah-dakwah. Saya sering ketemu, dulu saya dakwah sampai sana tuh. Saya tuh Bekasi, nggak ada yang lain datang ke situ. Ketemu orang-orang Muhammadiyah juga lagi bikin TK, bikin ini. Ke kampung-kampung, pesantren semua NU yang bikin. Jadi dua-duanya bagus. Nah kalau ada salah kurang dikit, semua orang juga salah. Kita bukan malaikat. Dan Allah tidak mencintai orang yang tidak salah. Di Quran Allah mencintai orang yang salah. Terus taubat. Ayatnya apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyayangi orang yang taubat. Yang taubat kan pernah salah kan berarti? Tuh. Tapi salah berhenti taubat. Terus dia mensucikan diri. Lihat.
mensucikan diri. Lihat. Jadi ada adab berdagang, adab berumah tangga, adab menyenangkan orang lain. Berarti yang jelek menyusahkan orang lain. Hidup muslim wajib saling menyenangkan. Saling, suami istri saling menyenangkan. Jadi kata-kata mau ngomong apa saja, ibu atau bapak, yang kira-kira nyakitin hati yang satu, jangan, tutup aja, nggak usah diomongin, simpen. Ada sahabat Nabi itu, ibu-ibunya, anaknya meninggal, suaminya lagi merantau. Begitu suaminya pulang, nggak dikabarin, anak udah meninggal, nggak. Suaminya mandi dulu segala macam, kasih makan segala macam, sudah santai, udah apa, malah suami nanya, mana tuh anak? Pak, begini Pak, kalau ada orang nitip ke kita, terus titipannya diambil lagi, kita kasih nggak? Kasih, kata suaminya. Titipan kita yang anak tuh sama Allah udah diambil. Tapi ngomongnya udah tenang, udah minum, udah makan, baru dibilangin. Begitu, jadi hidupnya rukun. Kalau kita mau nyampaikan sesuatu, dia bakal susah, bakal pusing, jangan dulu. Tunggu dia udah senang, baru pelan-pelan. Gitu. Suami istri saling menyenangkan. Jangan terbalik. Sebab kalau kita sakitin, nanti dia ngebalas lagi, jadi nggak habis-habis. Kalau kita senangin, dia balik nyenangin lagi, jadi begitu. Nggak perlu duit banyak, minum teh, bikin kacang goreng, ngobrol berdua, ya nggak? Nah itu, ngasih cerita, ngomong yang bikin dia senang. Boleh nggak bapak pulang? Kok bapak tambah ganteng sih pak? Boleh nggak? Boleh. Kalau pura-pura basa-basi begitu, boleh. Itu basa-basi yang dapat pahala. Apalagi dari hati. Basa-basi boleh. Oh ibu tambah hari tambah cantik bu. Tuh, boleh, dapat pahala. Dari hati boleh, basa-basi juga boleh. Itu yang dinamakan mujamalah. Mujamalah. Bahasa-bahasa yang indah, saling menyenangkan. Anak-anak kalau dia bisa bikin sesuatu yang bagus, puji. Alhamdulillah, senang dia. Dulu anak saya itu masih kecil, baru gede lah, belajar goreng. Goreng apa? Pisang kalau nggak salah. Angus. Dibawain angus, aduh, emang udah lama gak pengen makan yang angus, yang garing. Terus kita makan, enak deh garing. Dia tahu, dia senyum-senyum aja. Besok dia bikin lagi bagus. Coba salahin, dia kapok, gak mau bikin lagi. Jadi males nanti. Kita juga pengen digitukan. Jadi Islam tuh mainnya cuma masalahnya hati. Ilmu banyak-banyak tapi pembenci, maki sana, maki sini, gosip sana, gosip sini, ghibah sana, ghibah sini. Muridnya diajarin benci. Mau ngikutin ustaz yang ngajarin benci? Hati kita jadi kotor. Padahal kembali ya malah dipilih orang yang hatinya bersih. Qalbun salim. Ya udah ya. Ini baca aja bukunya. Manusia yang paling baik adalah yang banyak memberi manfaat. Memberi manfaat di rumah. Terus nih buat anak, terus sambung ke halaman 7. Halaman 7 itu dari surat Luqman. Saya singkat aja ya. Ketemu halaman 7? Di atas perintah Allah nih. Ini kita nih katanya dasar Islam ngikutin Quran. Wajib ikut Quran. Udah belajar Quran belum? Tafsirnya. Nah ini kita pilih yang wajib-wajib. Jadi harus wajib kita ikutin. Ini surat Luqman 17. Ya bunayya aqimis sholata, wahai putraku, anakku. Ini bunayya ini aslinya walad ibni. Tapi kalau bunayya ini bahasa manja. Ya Allah coba kita dimanjain ini. Ya bunayya, suruh ajarin ngomong sama anak tuh pakai bahasa manja. Jadi wahai anakku sayang, begitu caranya. Wahai anakku sayang, dirikanlah sholat, ajak orang berbuat baik, jauhi segala yang munkar, dan sabarlah, tegarlah apapun yang menimpa dirimu, kekurangan ini, kekurangan itu, ada penindasan, ada penekanan, sabar. Di dunia memang ujian, kadang ujian lapar, kadang ujian perang, ujian ketakutan dan sebagainya itu ada di dunia. Yang senang terus, ketawa terus, bahagia terus di surga. Sakit terus, tersiksa terus di neraka.
Ini belum dunia, belum di dunia, belum ke neraka, belum ke surga. Di dunia begini, ntar senang, ntar susah. Sabar, karena lagi ikut ujian. Ujiannya cuma sebentar, ntar dapat pahalanya di surga selamanya. Udah tahu surga belum? Belum. Saya juga nggak tahu. Tapi udah ngintip dikit, dapat dikit. Ngintip. Ada diktat yang ngintip surga, udah belum dapat ya? Ada, nanti dikasih. Ada diktat. Hasil mengintip surga. Ngintipnya di mana? Di Quran. Quran cerita tentang surga, tapi kadang-kadang nggak dibahas. Tolong titipan ceritain ke anak ya. Tapi saya selesai ini dulu, habis ini cerita surga. Dikit lagi nih. Hadis yang di bawah, ayat Quran, sambungannya tadi, wala tusair khaddaka linnas. Tuh lihat. Jangan buang muka. Jangan buang muka biar kita nggak demen sama tuh orang, tetap senyum. Ngerti nggak nih maksudnya? Ibu, bapak semua, ada orang kita nggak suka, tetap senyum. Jangan buang muka. Kayaknya meremehkan orang lain. Nggak boleh, itu dosa besar. Basa-basi boleh, baik, gitu. Masih penting. Iya, walaupun basa-basi bagus. Daripada benci, ribut, buang muka jadi berantem. Itu ada orang lagi diri di rumahnya, ada yang lewat, mampir dong, mampir. Ya, terus pas dia mampir, aduh, gua basa-basi dia masuk juga. Nah, boleh, basa-basi begitu boleh, boleh. Ya, masih mending daripada tidak negur, apalagi buang muka. Pura-pura baik aja masih mending. Coba tuh, sampai ke situ. Iya, harus begitu. Jadi nggak ada keributan, nggak ada permusuhan. Hati jadi bersih. Hati yang dinilai hati. Sekali lagi, hati itu apa? Pikiran dan perasaan. Rasa bersih, bikin bersih. Tuh lihat, jangan kamu buang muka, jangan di muka bumi sombong. Sombong itu haram. Tuhan benci. Jadi mau jadi orang Islam, ini yang harus diamalin. Bersihkan pikiran, bersihkan perasaan. Tidak sombong. Sombong itu apa? Melihat orang lain lebih rendah. Oh, dia jarang sholat, nggak ke masjid. Jangan. Sekarang dia begitu, besok kita nggak tahu. Dia di rumahnya sholat malam, dia baca Quran. Nah, kita nggak boleh merasa lebih pintar, lebih baik, lebih bersih, nggak boleh. Banyak orang baik nggak kelihatan. Itu Uwais Qarani yang saya cerita, pengembala kambing, miskin, kerja, ngembala buat ngobat apa itu, masakin ibunya, mandiin ibunya, rawat ibunya, nggak ada bapak. Terkenal di akhirat, di langit, sampai dia di Madinah. Sampai Nabi bilang nanti kalau ada orang namanya Uwais, minta doa sama dia. Akhirnya sahabat dengar ada Uwais datang ke Madinah, pada minta didoain. Nabi udah meninggal. Itu orang di dunia nggak dikenal, ada selamatan nggak diundang, tapi di sana, di alam malakut terkenal. Namanya Uwais Qarani. Nah tadi sahabatnya nggak bisa syahadat, saya terusin tadi putus ya. Terus Nabi tanya, ini ada ibu bapaknya nggak nih? Ada. Bapaknya udah meninggal, ibunya ada di kampung. Kasih tahu, saya mau minta dia ke sini. Kalau dia nggak bisa, saya yang ke sana. Utusan datang, Nabi kirim salam, ibu diminta datang. Kalau enggak Nabi ke sini, jangan, saya aja ke sana. Datang, sampai ketemu Nabi, ibu ada sakit hati sama anaknya. Enggak, kan anak saya baik. Sholat di sana, perang paling depan, paling baik. Oh gitu. Sahabat, ambilin kayu bakar. Kumpulin kayu bakar, Nabi minta. Ibunya curiga, buat apaan nih Nabi ngumpulin kayu? Ya Rasulullah, buat apaan kayu? Buat bakar anak ibu. Huh, jangan dong. Ya ibu nggak mau maafin dia, ibu ada sakit hati. Daripada dibakar di akhirat, biar aja saya bakar sini. Enggak ya Rasulullah, saya maafin. Iya, dia sejak kawin nggak pernah nengokin saya. Orangnya soleh, ikut perang, ibadah, tapi ibunya dicuekin, nggak bisa syahadat. Ceritain ke anak-anak, ya. Jadi nggak boleh sombong, karena Allah tidak suka orang yang sombong dan congkak. Maksud bi masyika,
kalau mau keluar rumah, saya ulang lagi, kalau mau keluar rumah, bapak, ibu, anak-anak juga ajarin, kalau mau keluar rumah harus punya tujuan. Mau kemana? Enggak mau jalan-jalan aja, jangan. Mesti punya tujuan. Jangan seperti batang pisang hanyut di sungai. Enggak punya tujuan, nyangkut ya nyangkut, tidak. Dari rumah mau kemana? Mau belanja apa? Catat, jadi jalannya enggak ngelantur. Kalau enggak punya tujuan, itu yang suka bahaya. Satu, di zaman sekarang ibu-ibu, bapak, anak-anak jangan kasih izin itu apa itu reuni itu. SMP, SMA reuni, nanti udah kawin reuni. Perceraian kebanyakan gara-gara reuni. Dia udah berumah tangga, udah kawin. Terus ada kumpul-kumpul teman sekolah. Itu pengalaman dia masih di sekolah itu ingat lagi. Itu emang dijebak. Ada yang kerjain sama itu. Banyak perceraian dari reuni. Dia ketemu pacarnya yang dulu waktu sekolah. Angot lagi itu. Itu bahaya. Jangan diizinin. Itu nggak ada itu berapa sih reuni segala. Berteman aja. Bukan boleh, tapi ini bahaya. Udah banyak korbannya. Oke, saya lanjut. Ini lagi. Waqdud min sautika, rendahkan suara. Terutama depan ibu bapak. Tadi itu rendahkan sayapmu, maksudnya rendahkan panca indera. Jangan melotot depan ibu bapak. Jangan nunjuk di depan muka gitu. Rendah. Suara lebih rendah, muka lebih rendah, mata direndahin, suara dikecilin di depan ibu bapak. Tolong sampaikan nih pada anak-anak. Nah ini juga selainnya lagi, waqdud min sautika, rendahkan suaramu. Sungguhnya suara yang paling dibenci Allah adalah suara yang seperti suara keledai. Itu knalpot motor. Kalau anak-anak motornya di knalpotnya digerdein, kasih tahu jangan ganggu orang. Kamu tiap lewat di kampung di jalan orang pada kaget dapat dosa. Iya, knalpot motor itu. Orang sakit jantung kasihan. Itu munkar. Wajib menghormati tetangga. Sudah ya, itu baca aja di rumah. Nanti kalau kurang jelas waktu taklim kan dikasih waktu untuk nanya-nanya ya. Silakan. Nanya bagus. Nisful ilm itu. Nah, di sini sekarang tadi saya cerita bahwa yang masuk surga yang hatinya bersih. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk mencapai qalbun salim tadi ayat tadi yang bisa masuk surga yang punya hati bersih. Nanti jiwanya mutmainnah. Untuk bisa membersihkan hati, satu, dulu membersihkan tubuh dengan air, bersihin badan dulu, mandi. Ini ajaran Islam luar biasa, bersih lahir batin. Agama lain gak ada ngajarin mandi. Dan semua lubang-lubang dalam diri kita itu di ajaran di Islam dibersihkan. Di Eropa, di Jepang, di mana nggak ada orang cuci, buang air besar pakai tisu. Pakai tisu nempel. Jorok. Kita alhamdulillah jadi orang Islam bersih. Mulut dibersihin, lubang hidung dibersihin, semua dibersihin. Harus ada wajib mandi, ada semua. Orang boleh mandi jarang, sebulan sekali. Jadi, alhamdulillah jadi orang Islam. Jangan minder, bangga jadi orang Islam. Jadi satu, wajib membersihkan badan. Sudah jelas itu ya. Dua, membersihkan pikiran. Membersihkan badan pakai apa? Pakai air. Membersihkan pikiran. Manusia pulang yang diperiksa apanya? Pulang ke Allah, rojiun ke Allah yang diperiksa apanya? Pikirannya isinya apa? Di hatinya isinya apa? Ingat itu. Ingat itu. Bukan amal. Amal gak usah dibawa. Setiap kita beramal, ini sekarang lagi beramal, langsung ditransfer. Malaikat rokib masuk ke bank amal kita di akhirat. Ada orang kaya di sini tapi dia nggak kirim hartanya, nggak kirim ke sana ke akhirat. Nanti di akhirat dia miskin. Bukan soal neraka, dia miskin, bisa tinggal di kolong jembatan. Walaupun di sini dia punya istana. Jadi kita ini beramal semua buat kita. Pahala itu sama seperti duit.
Duit Indonesia kita ke luar negeri nggak laku, pakai duit dolar. Di akhirat dolar juga nggak laku, emas nggak laku, semua nggak laku. Yang bisa diandelin buat hidup kita di akhirat pahala. Jadi macam duit, pahala bisa pakai buat bayar utang. Jadi kita nggak dimasukin neraka. Ada utang sama orang, kalau kita punya pahala banyak, bank kita sana, Allah langsung potong, dikasih. Yang pernah dirugikan oleh kita dikasih uang semua, kita jadi bebas. Tapi kalau nggak punya pahala, dosa dia dikasih kita. Nah, itu adil. Jadi yang paling bahaya itu nyakitin sesama manusia. Paling bahaya itu. Salah Allah minta ampun, Allah ampunin. Aku ampunin, kata Allah. Kasih tahu kepada semua hambaku, aku Tuhan yang pengampun dan penyayang. Dosa kepada manusia baik, ganti rugi di sana. Adil. Yang di sini pernah dizolimin, naik banding di sana. Pengadilan-pengadilan yang pernah direkayasa, pengadilan bohong dan palsu, diadilin lagi di sana. Tuh. Di Allah Maha Adil. Jadi cari-cari menang di dunia, nyogok-menyogok, di sana diperiksa lagi. Naik banding. Maliki Yaumiddin. Nah itu dia. Hari pembalasan. Pembalasan apa? Pengadilan. Pengadilan di dunia lagi diadilin di sana. Nah itu. Jadi yang paling bahaya dosa kepada manusia. Pada ibu bapak. Kasih tahu. Cari ustadz yang benar, yang ngajarin sayang, ngajarin cinta Allah, cinta Rasulullah. Jangan bukan yang ngajarin kebencian. Orang ngajarin kebencian itu dibayar. Lalu dia ntar kalau mau pemilu, dibayar nggak? Nah itu. Yang juru kampanyenya siapa? Ustadz. Seceramah di kampung-kampung, Pak Kiai nyalonkan diri jadi lurah, camat, bupati, bukan jadi tukang kampanye. Ustadz itu mulia, kiai itu mulia, taruhkan diri Anda mulia dong. Kalau kiainya jadi lurah aman nggak? Dia dekat ke masyarakat. Dulu banyak lurahnya tuh kiai-kiai rapi. Biar bagaimana kiai-kiai itu, ustadz-ustadz itu punya ilmu. Kalau salahnya sebentar, beda. Seharusnya yang dipilih itu kiai. Dia khutbah Jumat, dia mimpin, itu. Ini dibalik, kiainya jadi jurkam. Orang yang nggak ngerti agama yang jadi lurah, bupati. Kenapa? Karena umat Islamnya begini sudah. Jadi kita mesti bela umat. Anak-anak dididik mau jadi insinyur, mau jadi apa boleh, nggak masalah jurusannya. Yang penting hatinya bersih. Insinyur tapi soleh, kiai tapi geblek, mana yang bagus? Nah itu dibayar pidato sana sini mecah belah. Tidak boleh pecah belah umat Islam. Ya kita langsung. Membersihkan pikiran pakai apa? Pakai ilmu. Bisa nggak pakai ilmu? Nggak bisa. Semua pakai ilmu. Bikin nasi goreng pakai ilmu. Apa saja pakai ilmu. Barang-barang di rumah bisa kita kerjain pakai ilmu. Semua bisa. Kalau mau. Apa saja bisa. Jangan bagi apa ini bukan kerjaan saya, sama. Kalau pipa air atau apa rusak, betulin sendiri bisa Bapak juga. Nanti, nah belajar mandikan mayat, semua mesti belajar. Mandiin mayat, udah belajar belum? Yang Bapak belum? Mana itu Ustaz Ali? Cari nanti kapan-kapan. Mandikan mayat, latihan. Ibu-ibu nanti yang mimpin ada ustazah, Bapak belajar. Nanti kalau perang, yang mati orang 1000 mati. Tukang mandi dia mana? Tapi mati syahid nggak dimandiin. Tapi kalau kena bom, sebaiknya belajar bisa. Gampang banget kok, masa mandiin aja enggak. Sekali belajar bisa. Ya, insya Allah kapan-kapan ya. Saya ini mau perang lah. Ntar kalau tukang mandiin mayatnya pada mati gimana? Belajar semua. Kemudian membersihkan akal pakai ilmu. Bersihnya gimana? Akal. Di sini ada kepikiran. Tuh dulu
dulu ngatain tuh, tar. Nah itu pikirannya udah mulai ngeres, udah menyimpan dendam. Yang begini yang masuk neraka itu. Sebab dari pikiran keluar keinginan, dari keinginan membuat perbuatan, perbuatan membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk kepribadian, kepribadiannya jahat karena keluar dari otak yang kotor. Coba, semua perbuatan dari sini keluarnya, dari pikiran. Kalau pikiran kotor, ya perbuatannya kotor. Jadi yang mesti dibersihin pikiran. Baru ada rasa mau benci, buang. Baru ada rencana niat mau apain orang, buang. Qalbun salim. Itu masuk surga, bersih. Bukan gak cukup amal. Amal tidak bisa soleh kalau otaknya tidak soleh. Kalau otaknya soleh, amalnya soleh. Perasaannya soleh. Jadi yang dibersihkan pikiran dan perasaan. Mesti bersih, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada sombong. Keluar perbuatan baik. Diisi Allah. Pikirannya sering ingat kepada Allah. Perasaannya asah, asih, asuh. Kita asah perasaan. Jangan ada dendam, jangan ada benci. Suami jangan ada benci sama istri, istri jangan ada benci sama suami. Ikhlas, polos, maafin. Yang satu salah maafin, satu salah maafin. Enggak sempat ngendap. Kalau udah ngendap, jahat. Itu, kalau mau masuk surga, pegang itu. Pikiran, perasaan kita bersih. Kalau pikiran, perasaan bersih, perbuatan bersih, kita orang bersih. Kalau udah bersih, masuk surga. Insya Allah nggak pakai hisab, nggak pakai proses pengadilan. Langsung, ini orang bersih, langsung kumpul sama ibu bapaknya tuh. Baru nanti ke surga bareng. Jangan main-main ini. Ingat, yang diperiksa kepulang kata orang bawa amal, bukan bawa pikiran yang bersih, bawa perasaan yang bersih. Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Kalau pahala urusan Tuhan, nggak usah dibawa, udah berangkat, ditransfer. Ini bapak ibu udah kaya nih di sana, udah simpanannya udah banyak. Itu pahala itu ntar dikasih buat kita belanja di sana. Tadi saya mau cerita surga ya, ngintip ntar dikit lagi. Bersihin dulu. 3, membersihkan perasaan dengan asah, asih dan asuh. 4, membersihkan jiwa dengan akhlak. Nah untuk itu tahalli, tajalli. 3. Tulisannya sama, beda titik. Yang ini yang paling atas titik 1 di atas. Yang ini yang tengah tanpa titik. Yang bawah titiknya di bawah. Takholi apa? Dikosongin, pikiran, perasaan kosong. Tidak nyimpan dendam, tidak nyimpan benci. Maafin. Tahali dihias. Hati pikirannya dihias. Pikirannya dihias dengan zikrullah. Perasaannya dihias dengan mengingat Allah. Amal-amal apa? Hatinya ditaruh kasih sayang. Kasih sayang. Niat mau sayangin suami, suami niat mau sayangin istri, dua-duanya niat mau sayang anak. Deh, masuk surga deh. Yang disayang Allah orang yang baik, yang punya hati kasihan, punya hati iba, sayang sama orang, ada rahmah, ada rahim. Orang salah dimaafin, maafin. Deh masuk surga. Gampang sebenarnya. Ayatnya jelas tadi. Syarat masuk surga, qalbun salim, hati bersih. Hati itu apa? Pikiran dan perasaan. Wassalam. Sudah, nggak belajar lagi yang itu tutup. Ingetin, jangan lupa. Ini simpen semua, yang punya ini simpen. Boleh fotokopi bagian orang boleh. Amalin itu bahwa manusia yang baik adalah yang banyak memberi manfaat kepada orang banyak. Wal asri innal insana lafi husrin. Hidup kita adalah waktu. Waktu itu kesempatan emas untuk mengisi nilai-nilai kebaikan untuk ke surga. Kalau waktunya dibuang-buang, rugi. Innal insan lafi husrin, kecuali beriman, beramal yang soleh, bukan amal yang salah. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu apa? Semua amal yang tidak salah soleh. Setiap amal yang tidak salah amal soleh. Duduk di sini sekarang salah nggak? Tidak, amal soleh. Nggak perlu dalil. Setiap perbuatan yang baik
amal soleh. Amal soleh yang mana? Yang tidak salah, tidak merugikan. Tahlilan merugikan orang enggak? Ganggu orang enggak? Amal soleh. Gampang. Gampang enggak? Gampang. Yang amal yang tidak soleh, yang merusak orang lain, ganggu orang. Biar bikin ceramah, tapi di tengah jalan, bikin orang macet. Tetapi pidato, salah. Ganggu orang, sekarang udah nggak ada, cuma kasih contoh. Ya kan? Suka jalanan ditutup, padahal acaranya cuma 2 jam, nyucupnya dari hari Jumat, acaranya hari Minggu. Nah itu amal salah, ganggu orang. Jadi akalnya dipakai, bukan ngakalin Quran, memahami Quran pakai akal. Dia bilang, ini kan kita lagi ceramah, ya jadi kalau ceramah boleh ganggu orang. Bukan begitu caranya. Biar lagi ngaji, kalau ganggu orang ya salah. Ngaji teriak-teriak, di sebelah ada orang sakit. Di sini pakai mic keluar nggak? Mic keluar, kecil aja ya. Jangan ganggu tetangga, walaupun enggak, ini orang nggak dengar juga. Kalau dia dengar juga nggak jelas. Nah, biarin dalam aja. Jadi masjid, borok-borok masjid boleh ganggu orang. Itu agama Islam tuh indah, indah kali. Jaga orang, jaga kedamaian. Jangan kalau masjid semaunya gitu. Ada anaknya nyanyi, jadi kayak karaoke itu. Janganlah. Boleh didik anak, caranya semua tidak mengganggu orang lain. Kita beramal soleh ya harus soleh, tidak ganggu orang. Itu Islam seperti itu. Indah. Asal kita tidak ngawur-ngawur gitu ya. Tapi sekarang udah alhamdulillah, udah baik. Tambah paham. Jangan mau lagi dipecah belah. Ya, ada pengajian Muhammadiyah ikut. Pakai akal. Ada pengajian NU ikut. Muslimin itu semua. Yang baik yang mana Ustaz? Muhammadiyah apa NU? Yang baik yang hatinya bersih. Itu yang baik. Karena masuk surga hati bersih. Apa bedanya? Tuhannya sama, Qurannya sama. Di Quran disuruh bersaudara, sesama muslim bersaudara. Yang sudah lalu maafin, wassalam. Ya, lanjut. Nah, membersihkan badan karena akal yang sehat adanya di badan yang sehat. Badan gak sehat, akal ikut tidak sehat. Jadi wajib bersihkan diri, mandi, bersihkan diri, sabun semua, gosok, mandi, gosok semua. Ada yang gak kelihatan belakang kuping itu suka ada lupa ya, bersihkan. Islam begitu. Hati baju suruh bersih, siyabaka fatahhir. Sucikan bajumu, sucikan tempat sujud di rumah, tempat ibadah. Kucing jauhin, boleh piara kucing di luar. Sebab itu dia ada kuman. Terutama tempat sholat, jangan ada hewan masuk situ. Tempat sholat harus bersih. Kadang malaikat ikut banyak. Jin yang soleh juga suka ikut. Jin yang wali itu ada. Jin itu kayak manusia sama. Ada yang jahat, ada yang baik. Kalau di rumahnya sholat kita baik, dia ada. Dan dia suka harum-harum. Boleh minyak wangi, dupa asap tuh. Ya sekarang kalau ada AC jangan. AC rusak kalau ada asap. Asap rokok juga bikin rusak. Kalau ada 3 bulan sekali rusak AC itu, ada yang ngerokok situ. Nikotinnya nyangkut, bikin mampet. Kotoran nempel situ. Nah, jadi Islam itu bersih. Rumah bersih. Tempat sholat bersih. Harum. Pakai minyak wangi semprot boleh. Katanya alkohol najis. Tidak. Alkohol tidak najis. Kalau dijadiin whisky baru najis. Di sawu ada alkohol, di tebu alkohol, di mana-mana alkohol, makanan. Wah. Bukan lagi dia nggak bisa begitu disemprot terbang. Dalam 2 detik udah terbang alkohol. Itu minyak wangi kan banyak campur alkohol. Baunya hilang, terbang. Jadi bukan yang najis bukan alkoholnya, whisky-nya.
Ada alkohol di mana-mana, ada di sawo, di tebu, di semua makanan ada alkohol. Oke, jadi boleh semprot minyak wangi. Yang alkoholnya dikit lebih baik. Baunya agak lama. Itu malaikat suka. Jin pun jin yang soleh. Jin nakal gak suka. Dia maunya bau-bau. Jin yang dipakai dukun-dukun itu, orang-orang tuh yang makanannya kotor. Makannya darah haid, darah nifas, bau telur busuk semua. Jinnya juga bau. Bau, saya nggak boleh cerita. Banyak daripada pakai jinnya. Susah. Saya cerita juga orang nggak masuk akal. Jadi udah biarin aja. Saya kasih tahu banyak orang yang politik yang apa itu kepada kedukun, pakai jin-jin semuanya. Kita jangan, selamat. Allah lebih kuasa, lebih kuat. Perlindungan Allah lebih kuat. Insya Allah, Allah lindungin, dekat kepada Allah. Akal dibersihin. Sebab perbuatan kita keluar dari akal. Kalau akalnya kotor, berbuat kotor jadinya. Jadi kalau akal bersih, bersih, suci kita jadinya. Akal bersih, nggak ada dendam, nggak punya rencana jahat. Perasaan orang salah kita maafin, orang salah kita maafin. Aduh, disayang banget sama Allah. Percaya deh, sayang. Yang dipandang Allah tuh isi, bukan muka, isi. Isi pikiran apa, isi perasaan tuh apa. Udah senang. Dan kalau kita punya pikiran bersih, hati bersih, ada surga di dada. Hidup kita tenang, senang. Duduk aja udah enak. Udah gak butuh hiburan. Yang butuh hiburan siapa? Orang stres. Percaya sama saya. Cari hiburan kenapa? Stres. Kalau udah tenang, senang, mau ngapain cari hiburan? Nyari hiburan capek, perginya capek, macet. Mau ke puncak, macet. Senangnya di mana? Senang ada di sini. Yang bisa bikin senang kalau tenang. Yang bikin tenang, yang nggak suka ribut. Kalau ada problem, ada masalah, diselesaikan cepat. Kalau ada masalah, selesaikan cepat. Dan jangan bikin masalah. Kita yang bikin masalah. Ada suami ngomong dikit, ditafsirin. Wah, ini ngomongnya begini, bikin masalah kan? Terus ditegur suaminya, ribut lagi. Sebaliknya begitu juga. Yang bikin masalah siapa? Kita. Kenapa nggak udah maafin aja dah, selesai. Maafin aja, habis, tenang. Yang diributin nggak ada masalah, cuma tersinggung penafsirannya beda. Orang ngomong ke sana ditafsirin ke situ, curiga, ribut lagi. Jadi yang bikin pusing siapa? Kita sendiri. Coba ridho. Istrinya bilang di hatinya, nanti kalau bapak salah maafin. Suami juga antar kalau istriku salah maafin. Ya udah nggak ada masalah. Yang bikin problem kita sendiri. Coba udah jangan nerima, biarin deh, nerima. Tenang, senang. Gitu. Dan anak-anak diajarin seperti itu. Kita lanjut. Nah, iman tuh di mana? Belajar tauhid di mana? Saya punya kitab besar banget. Ilmu apa aja ada situ. Mau tahu apa kitab saya? Bumi. Dunia ini kitab buat saya. Saya diri ngelihat pohonan, saya pikirin kayu tinggi. Pohon kelapa tuh saya lihatin. Terus saya baca Iqra. Tuh di buah kelapa di atasnya ada air. Air dari mana tuh? Dari akar disedot. Nggak ada pipa, nggak ada pompa. Tuh air naik. Nggak manis, sampai di atas manis. Nggak bocor, ada kelapa. Nggak rembes, kasih tempurung. Dibanting supaya nggak pecah, kasih bantal, serabut. Itu kan kerjaan yang luar biasa. Bulat lagi. Saya baca itu, akhirnya ujungnya apa? Subhanallah. Dia pasti bikinan Allah. Ini sekarang nih ada berapa triliun kelapa sedunia. Banyak banget. Subhanallah. Nah itu pelajaran iman.
Apa yang kita lihat, subhanallah. Buah-buahan yang dipendem aman, buahan yang di permukaan tanah rendah dikasih duri semua supaya nggak dihabisin binatang. Allah sayang sama manusia. Salak kulitnya disusun, susun tajam, binatang nggak bisa makan. Buat manusia, durian dikasih duri, rambutan banyak binatang serangga kayak semut dikasih rambut, jadi susah jalan. Buat siapa Tuhan lindungin tuh buah-buahan, dibungkus, dijagain, nanas dikasih pagar berduri, salak dikasih pagar berduri. Buat siapa buah-buah tuh? Buat siapa? Manusia. Terus manusia waktu makan ingat gak apa yang bikin? Mikir gak ke situ? Otaknya ngeres. Gitu, itu belajar iman. Di situ kita bisa beriman. Jadi kelihatan, berasa. Iman ada di pikiran, ada di perasaan. Insya Allah soleh. Itu ilmu masuk. Jadi akal dipakai. Yang beriman akal. Kalau di lidah doang, imannya nggak nembus. Jarang ingat Tuhan. Lihat ikan. Ikan murah, agak murah ya, terjangkau lah. Kenapa? Karena ikan pangan Tuhan taruh di permukaan laut, di permukaan air, nggak di bawah. Yang di bawah ikan hias. Karena hias tuh, ikan hias nggak pokok, cuma buat iseng-iseng lah. Taruh di bawah, ngambilnya susah, makanya harganya mahal. Tapi ya ikan-ikan yang buat dimakan di atas, pakai jala diambil, jadi murah. Kalau ikan pangan ada di bawah, waduh, bisa 300.000 satu. Baik ya Tuhan. Manusia ngerti gak dia disayang? Gak ngerti. Terus disuruh sholat, buat apa? Sholat bersihin pikiran, perasaan, supaya suci. Kalau udah suci mau ditaruh di mana sama Tuhan? Kita mau dipindahin gak? Dipindahin. Mau dipindahin, dikit lagi, dijemput, mau dipindahin. Mau dipindahin kemana? Tahu nggak Tuhan mau pindahin kemana? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Badannya nggak ikut, badannya dibuang, dipendam di tanah. Kitanya pindah kemana? Ke surga tuh. Di sana istana. Nah sekarang ngintip surga dikit. Di Quran disebut sururum marfu'ah. Di sana kita dikasih tempat tidur yang cakep luar biasa di atas. Di atas itu kayak di atas pohon gitu. Selalu disebut bermesraan berdua, suami istri lah. Bermesraan aja terus itu. Kalau kita mau ke situ nggak pakai tangga, gravitasi kita dikendorin. Duduk situ. Berduaan situ bercanda di udara situ. Kita bisa tinggal di udara kayak burung. Terus ada burung dan pikiran, ya Allah burungnya jadi kapal. Burungnya jadi kapal, jadi pesawat, jet, masuk dalam pesawat ke ikan, jadi pesawat, di dalam ada restoran, ada kolam renang. Subhanallah, dia maha pencipta. Jadi di sana kita bisa tinggal di udara, si burung bisa tinggal di datar sini. Wajannatin min tajri min tahtiha anhar. Surga itu di bawahnya banyak sungai-sungai. Sungai susu, sungai madu, di Quran ini semua ada. Sungai whisky, di sana nggak ada haram lagi, tapi dirubah, pokoknya luar biasa. Dan kita bisa tinggal di dalam air. Di sungai yang indah itu, harumnya lembut banget. Ada restoran, ada karaoke, ada hiburan macam-macam. Makan di dalam air bisa, kayak ikan. Makan di dalam air. 30 tahun, umur 30 tahun, remaja semua, ibu-ibu 30 tahun. Disuruh senang-senang, tidak ada masak, tidak ada kerja, tidak ada ibadah, tidak butuh ibadah lagi. Di sini ada ibadah kebutuhan kita. Itu dalam hadis qudsi Nabi Musa tanya, ya Tuhan, amal apa yang paling kau senangi? Sholat untuk kamu,
Kamu yang butuh sholat, bukan Allah. Sholat membersihkan hati, membersihkan pikiran. Puasa untuk kita menahan nafsu. Itu semua ibadah bukan kepentingan Allah. Ingat, kepentingan kita dengan ibadah itu hati jadi bersih. Sholat tanha anil fahsya wal munkar. Oh, saya sih biar nggak tali, biar nggak sholat, yang penting hati saya bersih. Bersihnya pakai apaan? Nggak bisa. Sholat, ibadah bersihkan hati. Nah di surga sudah bersih, nggak butuh lagi sholat, nggak ada ibadah. Ibadah bukan kebutuhan Tuhan. Oh, dia maha kaya, dia yang punya dunia, dia butuh apa dari kita? Kita yang butuh ke Allah. Ini begini kebutuhan Allah. Kita sekarang belajar kebutuhan kita. Tambah begini besok hati tambah bersih, tambah bersih, tambah bersih. Badan dirawat di puskesmas, di rumah sakit. Merawat pikiran perasaan di mana? Kita sendiri. Nah di sini ngambil apa? Ngambil ilmunya untuk merawat hati, merawat pikiran, merawat perasaan. Tambah suci, tambah suci, tambah suci. Nah kesucian hati itulah yang bikin kita masuk surga. Illa man atallaha biqalbin. Nah sekarang tukang marah-marah, tukang benci-benci, walaupun dia pakai sorban, nggak bakal masuk surga. Dicuci dulu di sana. Kalau dia Islam masuk surga juga, tapi dicuci dulu. Nah kalau orang tukang ngamuk masuk surga, dia ngamuk di surga gimana? Orang Islam yang ISIS suka ngebom, nggak mungkin masuk surga, rusak surganya nanti. Jadi yang masuk surga itu yang udah orangnya bersih. Mungkin kita nggak bakal bisa bersihkan 100%, 70%, 60% cukup. Sisanya Allah yang bersihin. Ada di Quran. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Dan kami cabut dari segala isi hatinya itu, dari benci-benci, dendam, dibuang. Tapi dia udah ngebersihin dulu berapa persen. Kalau 0 enggak. Nah itu dia, alhamdulillah Allah beri hidayah kepada kita menjadi muslim. Kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang benar-benar Tuhan, Tuhan yang bikin segala-gala, bukan Tuhan yang dibikin, bukan Tuhan yang dilahirkan. Mana ada Tuhan dilahirkan? Mana ada Tuhan dibikin? Tuhan tuh yang bikin segala ada. Ilmu tuh ada di buku. Dunia ini buku. Lihat capung, bikin helikopter. Helikopter tuh kan kayak capung, terbang tapi di tempat bisa. Kayak burung kan. Lihat ikan, bikin kapal selam. Ilmu semua. Semua ilmu ada. Nah ini kita juga, tapi mesti disebarkan ya. Coba mulai, ibu-ibu di rumah ada pekarangan tuh, tanam pohon-pohon obat. Pohon-pohon obat. Ini mau sebarin ke seluruh ke bangsa kita ini. Sebab kalau kita bergantung obat dari luar, dari negeri mana yang bikin kita nggak tahu. Pada saat perang bisa saja obatnya itu dicaruin racun. Akhirnya di sini pada mati. Ya, kamu mau perang? Kita nggak tahu negeri mana kita beli obatnya, suatu waktu diracunin. Nah, jadi negeri kita ini harus bisa mandiri, punya pekarangan, tanam pohon-pohon obat. Daun-daun itu semua manfaat. Sakit-sakit sendi itu benar-benar talas enak. Obat yang paling enak itu dikukus enak, digoreng enak, talas. Sudah daun-daunan semua bagus, rempah-rempah itu semua obat. Mesti begitu. Kalau gantung dari luar semua, waktu di stop kita repot. Apalagi kalau mau perang. Mau perang tuh nanti itu bisa Maret-Maret dijarah, kosong. Dari sekarang boleh belajar makan jagung, dikit-dikit lah, iseng. Nanti jadi kalau terjadi udah bisa. Kalau mau simpen makanan, simpen yang tidak busuk. Apa yang nggak busuk, simpen dikit-dikit di rumah. Sewaktu-waktu ada kacau, ada makanan, gitu. Tapi nggak usah sedih, nggak usah takut. Nggak makan, mati ya. Ntar juga mati. Mati jangan takut. Nah sekali lagi, jangan takut mati. Mati itu pertama kesenangan. Begitu mati, kita mulai senang. Mulai senangnya kapan? Pas mati.
Selamat tinggal sedih, selamat tinggal penyakit, selamat tinggal susah, selamat tinggal politik, selamat tinggal semuanya. Hidup baru. Tidak ada sedih, tidak ada susah lagi. Senang. Mati itu awal kesenangan. Ini salah paham, selalu kadang-kadang ceramah itu selalu nakut-nakutin. Dicabut nyawa, sakit, itu buat orang kafir. Buat orang Islam enggak, dicabut nyawanya tuh malaikatnya tuh beri salam dulu. Kita dimatiin tuh karena Allah sayang, udah cukup di dunia, udah ujian udah selesai, ayo pulang, lulus. Senang dong. Kan di sini ujian. Emang senang di sini? Capek. Sakit ini, besok sembuh, ini sakit, ini sembuh, ini sakit. Bapak sembuh, anaknya sakit, anak sembuh, ibu sakit, terus begitu. Kok betah sih? Di sana nggak ada penyakit, nggak ada beribut, hidup senang. Apa mau ada di surga itu? Bisa tinggal di air, bisa di darat, pemandangan indah, pohon-pohon dilihatnya cakep semua, pohonannya cakep. Angin itu goyang daun dan sebagainya jadi musik. Di jalan di mana semuanya indah menyenangkan, harum-harum lembut harumnya. Terangnya nggak begini, terangnya itu terang putih gitu, tapi nggak melotot sinarnya, adem, putih. Susah di kalimatnya susah. Jadi terang tapi tidak keras, panas gitu enggak. Tapi Allah Maha Kuasa dia bikin semuanya indah. Bayangin bisa hidup di dalam air, gimana? Duduk itu makan di dalam air, bisa di darat, bisa di udara. Subhanallah. Disediain segala apa yang kita mau. Ya, burung jadi pesawat gimana? Di dalam mau naik ikan di dalam air bisa. Ikannya jadi kayak kapal selam. Begitu makanan luar biasa, buah-buahan semua ada. Sampai itu es krim, mau minum 1 kontainer itu, nggak sakit gula, sehat. Suami istri mesra terus kayak pengantin baru terus. Mukanya berubah-ubah, jadi nggak ada bosan. Nah itu. Ustaz nanti gimana tuh kalau istri suami saya sama bidadari? Di sana udah nggak ada cemburu. Semua hal menyenangkan. Makanya jadi artinya kalau kita mau jadi orang soleh, berpikirnya ingat ke akhirat, ke surga. Cinta akhirat. Ketika cinta akhirat, cinta dunia berkurang. Ketika cinta dunia berkurang, tenang. Yang bikin susah tuh keinginan yang nggak tercapai. Nggak tercapai kenapa? Karena keinginannya terlalu tinggi. Menginginkan yang nggak bisa. Minta panjang umur. Mana bisa? Udah kok dikasih panjang umur juga nangis. Mau 150 sakitan. Ke bengkel terus. Artinya berpikir untuk masa depan. Kerjakanlah apa yang bisa membuat jadi baik di akhirat. Udah itu. Tabungan amal yang banyak. Amal itu yang paling tinggi pahalanya di samping ibadah ke atas, ibadah kepada sama manusia, artinya sosial. Hormatin orang, baik sama orang, itu kelas berat itu. Ada kejadian, hadis cerita, seorang meninggal. Ini riwayatnya bagus. Di kuburan. Begitu dia bangkit dari kuburan, dia berdua. Kemana dia pergi diikutin satunya sama orang lain. Terikutin terus. Tapi dia menghibur. Kalau lagi dengar yang gak enak dihibur terus. Akhirnya udah lama ditanya, kamu ini siapa? Saya amalmu waktu kamu di dunia sering menyenangkan orang, membantu orang, menyenangkan orang. Sekarang amalmu itu dijadikan makhluk jadi saya. Jadi saya ditugaskan untuk menyenangkan kamu. Makanya ditemenin terus. Ada itu riwayat. Jadi semua itu indah. Jadi pahala itu banyak. Jangan takut. Semua yang bikin orang senang pahala. Bantu orang pahala. Bantu diri sendiri pahala. Ngurusin suami, ngurusin istri, ngurusin anak pahala. Itu amal besar semua itu. Bapak rezeki pulang sebutir beras, setetes air itu pahala. Ada famili ikut makan pahala lagi. Ibu masak, ngurusin ini, ngurusin suami, ngurusin anak pahala lagi. Udah banyak pahala.
lebih dari pahala umroh. Bukan ibadah tuh umroh bolak-balik, sekali cukup. Uangnya pakai buat yang lain, yang lebih penting. Masih banyak yang lebih penting. Pahalanya lebih besar, bantu orang. Udah haji sekali cukup, umroh sekali cukup. Dari sini bisa ziarah Nabi, dari sini bisa nggak? Bisa. Itu baca tahiyat apa? Coba baca tahiyat ulang. Ada orang nggak mau ziarah Nabi, baca tahiyat. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi, itu ziarah. Salam kepadamu ayuhan Nabi. Nabinya ada di sini, ya enggak? Kalau kita ke Madinah ada juga, sama, di sana ada, di sini ada. Orang meninggal itu udah nggak ada lagi tirai, jadi nggak perlu pindah naik pesawat. Nabi di Madinah dia, kita di sini nyambung, dia lihat. Nah itu hidup, orang meninggal cuma hidup, orang tua kita hidup, cuma kita punya bahasa salah. Mau kemana? Mau ziarah ke kubur Nabi, ke kubur abah bapak. Bukan ziarah kubur, ziarah bapak di kuburnya, ziarah ibu di kuburnya, ziarah Nabi di Madinah. Tapi Madinah Nabi bukan Madinah yang ada tembok, itu manusia. Nabi ada di situ, dimensinya lain. Saya ketika Madinah, Ustaz tadi ziarah kubur Nabi, enggak? Tadi saya lihat di sana, ngapain? Ziarah Nabi. Ngapain ziarah kuburan? Terus ketemu, kan udah meninggal. Ya saya meninggal juga. Meninggal apa? Saya tinggalin badan saya ziarah pakai perasaan. Saya rasain Nabi di hadapan saya. Saya baca sholawat. Makanya tahan sampai berapa jam saya di situ. Tahan, karena badan nggak berasa lagi ziarah. Itu pakai perasaan. Sholat pakai apa? Sholat perasaan. Sholat pakai perasaan, pakai pikiran. Badan hanya memperagakan. Nyerah sama Allah. Nyerah gimana? Orang yang nyerah diperagakan. Tentara nyerah begini. Kita nyerah sama Allah. Allahu Akbar. Perasaan. Ya Allah, saya ridho, diapain ya ridho, apapun takdirmu saya ridho, saya nyerah. Ruku, mau nurut, saya mau nurut, nggak mau, bangkang. Sujud, pasrah. Jadi badan memperagakan. Sekali lagi, yang diri kita, yang jiwa kita itu ruh. Di situ ada pikiran, perasaan, dan kemauan. Badan hanya bungkusan. Bungkusan gado-gado. Daun bungkus gado-gado. Udah selesai dibuang. Udah selesai ujian di sini untuk memperagakan jawaban kita, badan yang bergerak, tapi yang menjawab pikiran dan perasaan. Udah selesai mau dipulang ke akhirat, badannya dibuang. Badannya dibuang enggak? Dibuang. Sampah. Sampah. Jadi yang mau disayangin badan urus mandiin, tapi yang lebih disayang badan apa ruh? Yang dirawat dua. Kalau ngerawat badan, ruh nggak dirawat, rusak. Padahal yang pulang kepada Allah ruh. Ruh dijaga, perasaan, pikiran dijaga, biar bagus terus. Sampai sini. Nanti dibaca aja di rumah ya. Nanti ini Ustadz kita satu pintar bahasa Arab tuh. Paham, bisa nanya sama kiai itu, ada kiai itu. Kayak kita itu diskusikan. Pelajaran itu didiskusikan. Kalau enggak hilang terus. Jadi waktu kumpul ketemu, kemarin tuh belajar apa? Begini sama-sama ibu. Jadi kumpul tuh lebih baik cerita tentang ilmu, saling mengisi. Begini, apal tuh pelajaran semua, enggak bakal hilang. Iya, yang lain juga nanti habis kuliah habis kumpul diskusikan. Ngobrolnya ngobrol ilmu. Ada mimpin bisa ada ustadz kita tuh. Paham dia banyak mengerti. Jelas ya? Diskusikan jadi nggak hilang. Nanti udah hafal kasih orang lain lagi. Penting ini bimbingan hidup. Kalau nggak pakai ilmu mana bisa? Bikin sambal pakai ilmu, gado-gado pakai ilmu, semua pakai ilmu. Beragama begitu juga. Dan kita nggak ngawur, dan pakai Quran. Semua Quran. Nggak boleh menyimpang. Harus ikut Quran.
pegangan kita itu. Quran, baru sunnah Nabi, baru hadis. Insyaallah boleh ada pertanyaan, silakan. Boleh, kalau gitu sampaikan bahwa kayaknya dari dulu sudah bilang tuh perang gak bakal berhenti, bener. Makin besar. Sekarang beberapa negeri-negeri udah pada ikut. Senjata udah canggih semua. Sebentar lagi perang. Kesini kecepretan. Nggak ada masalah. Nggak boleh takut. Senang-senang aja. Mati ya alhamdulillah dong, enak. Berhenti capek, hilang penyakit. Di sana nggak ada penyakit, nggak ada rumah sakit. Senang. Jangan takut mati. Mati itu lebih senang. Itu kemarin pejuang yang besar berjuangnya itu, jasanya besar. Meninggal kena bom. Sayyid Nasrullah. Meninggal ya. Itu kenapa ada yang tanya, kok Tuhan gak dibantu sama dia? Dia itu udah jihad, udah berapa lama, Tuhan udah sayang sama dia. Tuhan suruh dia istirahat, di akhirat. Kan disayang itu. Kalau dia masih terus udah berapa tahun dia. Satu lagi anaknya pada mati kena bom semua. Semua yang meninggal itu yang orang soleh yang baik semua pada kena bom. Alhamdulillah, itu nikmat. Dia nggak sakit waktu kena bom. Dia sebelum kena bomnya itu udah dicabut nyawanya duluan. Nggak sakit, syahid. Senang dia di sana sekarang. Orang pada nangis di dunia, dia senang, disambut itu. Disambut, Sayyid Nasrullah disambut. Yang di atasnya itu, yang udah meninggal duluan. Senang. Senang meninggal tuh senang karena udah bersih, tenang. Tuhan tuh sayang. Di sini cuma kita ujian doang sebentar. Capek di sini, yang capek itu di sini. Kita tuh salah paham. Dicabut nyawanya enak. Ntar di akhirat ada jembatan Shiratal Mustaqim. Buat orang Islam yang baik, jembatannya itu penuh bunga-bunga. Senang. Ini nggak dibikin, kasih tahu yang nakut-nakutin terus. Wafat itu senang. Kita ujiannya selesai. Di sana istirahat, senang. Dia di alam aja, di alam barzakh udah senang. Hidup kumpul semua di sana. Selesai. Berpercayalah sama Allah, percaya. Coba deh bersihkan hati, nanti dapat sendiri, dapat pengalaman sendiri. Bersihkan, insyaallah. Ada orang dia sholat, misalnya sholat malam, di depannya tembok nih. Itu tembok tuh jadi kaca. Dinding, dia sholat di sini. Ini dinding nih di depan dia kaca. Kelihatan macam-macam Allah kasih lihat. Dia sholat. Kadang bintang, tengah malam langit. Semua itu bisa. Ruh. Yang mesti diurus ruh. Kebersihan. Sholatnya juga lain. Kalau hati bersih, sholatnya lain. Insya Allah deh. Jadi maksud saya, mulai sekarang ibu, bapak senang. Jangan susah. Allah sayang. Udah Islam, soleh lagi. Tinggal urusin anak-anak. Bapak ibu udah selamat. Kalau bapak ibu nggak ke surga, siapa yang isi surga? Hah? Siapa yang isi surga? Ya ini. Kita semua insya Allah. Tinggal ngurusin anak aja. Banyak ridho. Ini jaga rawat pikiran perasaan hati. Rawat. Kalau pernah ada salah niat apa? Astagfirullahaladzim. Enak deh, senang. Senang di dunia, di akhirat. Ya, insya Allah Allah bimbing kita, diampuni dosa kita semua. Anak-anak kita dibimbing jadi anak-anak yang soleh. Orang tua kita semua diampuni dosa-dosanya. Dan Allah kumpulkan kita bersama orang tua dan anak-anak kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.